Di Bandung tuh ada wisata geotrek gitu kan. Terus maksudnya kayak keliling batu-batu, terus diceritain batu ini sejarahnya seperti apa. Terus setelah itu mereka bisa manjat gitu kan. Ada. Jadi sekarang juga udah banyak tuh di medsos yang ngebuka trip mirip-mirip kayak open trip ke gunung gitu. Tapi versi tebing gitu. Oke. Bisa. Nah, tapi kan dengan hal kayak gini terjadi kan pasti banyak peminatnya, Iya. kemudian banyak wisatawan yang ingin ikut terlibat, ingin ikut panjat tebing, tapi masih banyak juga yang minim kepedulian terhadap lingkungan tebing. Nah, kalau menurut Kang Deden ini gimana? Halo, kembali lagi di Outdoor Pro Takeover. Tentu saya masih bersama gue Cynthia Tengens dan juga Ranger Deden. Dan terima kasih nih untuk toko rekanan Outdoor Pro, Kayak Adventure Store yang ada di Bogor ini. Karena kita sudah disediakan tempat nih untuk berbincang-bincang. Langsung aja kita lanjutin perbincangan kita nih, Kang Deden. Kang Deden kan udah lama banget kan bergelut dalam dunia panjat tebing. Dari masih Sispala. Pertama kali ikut kompetisi pas Sispala. Sampai sekarang apa nggak bosen, nggak capek? Pernah nggak sih mengalami titik jenuh? Dibilang bosen, kayaknya nggak pernah bosen deh. Terakhir ikut kompetisi itu sekitar 2014, itu karena umur udah kelewat batas. Jadi ada peraturannya di kompetisi itu. Kalau di kejuaraan daerah atau di Porda ya, batasnya itu sampai 25 gitu. Nah, jadi saya udah nggak bisa ikut atlet lagi. Ya saya berpetualang aja gitu. Masih banyak sebenarnya tebing-tebing di Indonesia yang belum dikunjungin itu gitu. Jadi itu bikin nambah motivasi sebenarnya. Jadi bikin semangat terus bikin ya? Semangat terus. Terus selain berpetualang ya berbagi gitu, sharing tentang ilmu manjat gitu ke teman-teman di daerah gitu. Nggak bosan. Nggak bosan? Mengasihkan malah. Mengasihkan loh. Menyenangkan. Karena itu dia jenis-jenis tebingnya juga beda-beda ya, jadi tantangannya juga beda-beda mungkin. Tapi kalau ngerasa capek, pernah nggak sih ngerasa capek? Justru harus siap capek. Jadi kalau ekspedisi itu kan kayak kita ke satu tebing, terus pasti meluangkan waktu berhari-hari gitu kan. Pasti banyak energi yang kita keluarkan, terkuras gitu, pasti capek. Berarti harus siap capek. Harus siap capek gitu. Tuh. Tapi dinikmati capeknya itu. Dan setiap tempat beda-beda rasanya. Ini kan kalau tadi Kang Deden bilang setiap tempat berbeda-beda rasanya. Iya. Apa sih bedanya tebing di Indonesia sama tebing di luar negeri? Pernah nyoba nggak? Kalau di luar negeri itu sebenarnya pengelolaannya ya kalau di tempat wisata di luar negeri lebih kayak tertata gitulah. Sudah banyak fasilitas-fasilitas pendukung gitu kan. Di Indonesia juga sebenarnya udah ada, tapi tinggal konsisten aja gitu. Gitu. Hanya tinggal konsisten dan ditambah lagi titik-titik untuk tempat wisatanya gitu. Sebenarnya banyak jalur di Indonesia tuh, tinggal ditambah aja SDM-nya gitu. Berarti yang harus diperhatikan atau dicontek nih sama Indonesia dari luar adalah itu ya, pengelolaannya bagaimana supaya bisa lebih maksimal lagi. Apalagi alam sudah menyediakan buat kita nih. Tebing kita berbeda-beda tipenya juga kan. Oke Kang, kalau misalkan ingin menjadi atlet,
apa sih kriteria khususnya atau umurnya kah atau kemampuannya, skill seperti apa yang harus dimiliki kalau ingin menjadi atlet? Jadi atlet itu kan banyak kategorinya ya. Ada yang dari yang kecil tuh sorry. Lanjut. Jadi ada atlet itu kategorinya yang spider kid gitu kan, ada anak-anak SD, SMP gitu kan, terus SMA, terus ada juga yang umum. Nah, yang umum ini batasnya sampai 25. Kecuali kalau misalkan ada satu event umurnya boleh lebih dari 25 tuh ada juga yang ikutan yang umurnya 30 gitu. Tapi itu hanya per event ya berarti ya? Ada juga yang event khusus pemanjat-pemanjat rockmaster gitu, maksudnya pemanjat-pemanjat senior gitu ada. Kayak reunian lah. Ada juga. Untuk kriteria khususnya ya sebenarnya iya, jadi ada kategori yacht A, yacht B, yacht C. Jadi ada umurnya juga dibatas, misalkan umur dari 10 sampai umur 12 tahun. Itu yang gitu. setara misalkan. Nanti yang Dari udah gedean lagi. 13 tahun sampai 15 tahun, terus dari 15 sampai ke 17, terus ada juga yang sampai 19 gitu. Tapi kalau misalkan yang anak-anak kecil ini kan pasti tantangannya beda dong sama yang dewasa. Iya, Atau beda. sama aja? Beda. Beda kan? Jalurnya juga beda. Tingkat kesulitannya juga beda gitu. Untuk anak-anak tingkat kesulitan berbeda dengan umur yang lebih senior gitu. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak nih, misalkan dia udah pernah manjat tebing 3 kali, terus udah langsung boleh ikut kah? Atau dia punya standarisasi khusus? Misalkan dia udah menyelesaikan pelatihan kah? Atau apa? Iya, jadi sebelum ikut kompetisi itu ada pelatihan untuk atlet atau training center gitu ya, TC atlet. Kalau di PON gitu kan dia harus latihan dulu 1 tahun baru bisa ikut PON gitu. Ada seleksi-seleksinya di tiap daerah. Berarti harus ngelewatin beberapa tahap seleksi dulu ya? Iya. Oke, nah kalau berbicara soal tebing ini kan ada tebing alam dan tebing buatan atau wall ya. Iya. Nah, beda nggak sih teknik-teknik yang digunakan? Di tebing alam dan di wall climbing Iya. beda banget. Apa aja tuh bisa Jadi, diceritain nggak? Kalau di tebing alam itu kita ada yang namanya free climbing ya, sama aid climbing. Nah, jadi kalau free climbing itu kita memanjat menggunakan kemampuan tangan dan kaki kita gitu. Murni memanjat. Gitu, itu free climbing. Tapi ada juga yang aid climbing itu menggunakan alat untuk menambah ketinggian gitu. Sebenarnya ini materinya harus Udah mendalam ya? mendalam sambil ngelihat peralatannya juga gitu. Kalau di tebing banyak peralatannya, ada pengaman-pengaman yang dipasangkan di celah-celah tebing gitu. Terus pengaman yang untuk menahan jatuh gitu. Pengaman untuk menambah ketinggian. Itu beda. Beda. Kalau di tebing kita bikin sendiri pengamannya. Kalau di papan panjat kan udah ada pengamannya. Iya, betul. Jadi tinggal kita pasang, kita kaitkan talinya. Kalau di tebing kita harus bikin dulu. Bisa pakai bor gitu kan, bor manual atau bor yang baterai gitu. Berarti memang secara teknis aja, secara medianya aja udah beda ya. Iya, beda. Kita ngelihat kalau di wall climbing yang ada di kampus-kampus atau yang ada di mall-mall itu kan pegangannya juga lebih pasti dibanding kalau misalkan di tebing batu beneran tuh bisa bener-bener cuman ini tebing kita megangnya cuman seujung jari gini ya. Kalau di wall climbing kan kelihatan, pegangannya tuh kelihatan, kita bisa nunjuk gitu kan. Oh, terus tingginya juga masih kejangkau sama mata lah ya. Si
pegangan-pegangannya itu masih terlihat. Kalau di tebing kan tingginya 200 meter, 300 meter, wah nggak kelihatan dari bawah Iya, tuh. nggak tahu jalurnya yang mana, apalagi Iya. buat yang ngelit ya. Iya, buat yang ngerintis gitu kan, itu harus bener-bener punya pengalaman inilah, kayak jam terbang gitulah. Jadi jam terbangnya lebih panjang, pasti dia bisa menentukan satu jalur gitu. Iya, iya, iya. Atau menentukan satu jalur pemanjatan gitu. Kira-kira mana yang aman Mana gitu yang ya. aman, mana yang cocok buat dipanjat. Oke. Nah kalau berbicara soal karir dalam dunia panjat tebing, ada nggak sih jenjang karirnya? Ya, kalau misalkan jenjang karir di panjat tebing ya tadi kalau untuk kayak 25 tahun ke bawah itu bisa masih jadi Masih atlet atlet. gitu kan. Terus 25 tahun ke atas bisa jadi instruktur gitu kan atau pelatih. Atau jadi di petualangannya bisa menjadi pemandu wisata gitu kan. Open trip ya. Guide gitu kan, open trip. Ya atau ya menggunakan seumur hidupnya berpetualang gitu. Jadi tergantung balik Tergantung lagi pilihan ke ya. pilihan jalur mana yang mau dituju ya. Iya. Ibarat kata kalau kita panjat tebing milih jalur, Iya. dalam berkehidupan dalam panjat tebing pun Iya. milih jalur ya. Iya. Oke. Terus ada juga tambahan kalau kita punya kemampuan tali temali gitu kan, kita bisa kerja di gedung-gedung tinggi, bisa bersihin kaca atau ngecat tembok yang gedung-gedungnya tinggi gitu. Itu Oke. Itu salah skill satunya, tali menali juga skill ya. tali menali sama skill ya keberanian sebenarnya. Benar-benar. Gitu. Benar. Iya juga sih kalau udah tali menali nyampe atas ngeliat ke bawah, jauh keberanian. serem gitu. Oke, kalau dari Kang Deden sendiri ada nggak sih yang keinginan yang belum tercapai di dunia petualangan maupun di dunia panjat tebing? Mimpinya apa nih? Mimpinya naik haji. Di dunia Jadi kan di dunia ini ada yang namanya naik hajinya para pemanjat tebing. Oh gitu. Ya, kalau di ya Muslim gitu kan naik hajinya ke Mekah. Nah kalau di panjat tebing itu naik hajinya ke Yosemite. Oh. Nah jadi pemanjat tebing seluruh dunia tuh tahu Yosemite ini emang salah satu tebing yang populer lah sebenarnya. Ya salah satu awal mula manjat juga di situ. Selain di Eropa gitu ya. Tebingnya tingginya 1000 meteran itu. Jadi kalau udah ke sana berarti dia udah naik haji gitu. Oke, berarti keinginannya itu ya, Ya, salah ekspedisi satunya yang itu. akan dilakukan ke Amerika ini, ke Iya. Yosemite. Tapi gak menutup kemungkinan setelah berkunjung ke sana terus berhenti manjat, enggak juga sih gitu. Tetap ada terus ya, banyak kok tebing-tebing di banyak, dunia ini yang harus dijelajahi oleh Ranger Deden. Iya, terus saya juga pengen nyobain ice climbing gitu kan, itu belum. Ice climbing belum Ice climbing iya. Jadi manjatnya pakai kampak es, Iya, terus iya, iya. sepatunya pakai ya? krampon. Krampon. Oke, oke. Nah, kalau teknisnya panjat tebing bebas nih, kayak yang tadi free climbing. Iya. Itu sebenarnya siapa aja sih yang boleh free climbing? Apakah misalkan gue percaya diri, gue bisa deh kayaknya free climbing, terus akan dibiarkan free climbing. Karena kan resikonya jauh lebih besar nih Iya. kalau free climbing. Atau harus punya sertifikasi kah, standarisasi kah, baru boleh melakukan free climbing atau gimana? Sebenarnya kalau di petualangan itu belum ada yang mensertifikasi secara resmi dari pemerintah gitu, belum. Cuman dari komunitas-komunitas aja. Oh ini udah punya kemampuan bisa manjat tebing multi pitch dan sudah mumpuni gitu ya, mempunyai kemampuan manajemen peralatan, terus mengetahui cara pemakaian alat gitu kan. Itu udah bisa dilepas sebetulnya. Terus dia juga punya keberanian gitu kan. Dia bisa mau punya keinginan untuk memanjat tebing yang tinggi gitu. Oke, Den. Selama ini yang sudah pernah dipanjat, yang paling sulit menurut lo apa, Den? Tebing mana? Yang paling sulit. Selain yang tadi itu ya, yang tadi basah-basah itu. Ya. Yang paling tinggi deh. Balik lagi kayak yang tadi nih.
Ada yang free climbing itu yang nggak pakai tali ya. Heeh. Di video-video di YouTube tuh ada yang nggak pakai tali. Manjat 1000 meter tuh yang di Yosemite tuh nggak pakai tali, ada. Terus ada juga yang dia free climbing tapi dia sendirian, solo rope climbing gitu. Jadi dia nggak Nggak bawa sama, temen? nggak bawa temen, nggak bawa belayer, tapi dia ngebelay pakai alat khusus gitu. Terus dia manjat sendiri, ekspedisi itu namanya free solo climbing. Biasanya ya tebing-tebing besar gitu. Tapi kalau lo sendiri pernah nyobain nggak free solo climbing? Pernah. Di Iya. mana? Di Purwakarta gitu. Sulit nggak? Iya, itu lebih sulit sebenarnya. Tapi menantang? Lebih menantang dan lebih repot sebenarnya. Lebih repot, tapi Lebih tetap repot. dijalani ya? Tetap dijalanin. Karena emang seneng. Gitu. Oke. Jadi tergantung teknik pemanjatan juga sih gitu. Kalau kita mau ngelihat tingkat kesulitannya, seperti tadi pertanyaannya apa, sesulit apa gitu kan? Tergantung teknik manjatnya juga sebetulnya. Kalau kita mau manjat menggunakan alat bantu, ya itu bisa lebih mudah gitu kan. Tapi resikonya ya alat bantu untuk menambah ketinggiannya bisa terlepas dari celah-celah batu gitu. Jadi celah batunya nggak kuat nahan ya. Jadi bisa jebol gitu. Dan tapi kalau jalur terpanjang yang pernah lo laluin mana? Tebing di mana? Tebing Batu Daya di Kalimantan Barat. Itu di Pontianak. Jadi tebingnya tuh sekitar Lintasannya berapa meter? Lintasannya sekitar 700 meter. Kartens kan lintasannya 800 meter. Iya, tapi untuk Kartens kan dia lebih banyak yang scrambling ya. Tapi kalau yang Batu Daya ini dia tegak lurus. Nah, jadi tingkat kesulitannya berbeda ya. Kalau Kartens kan banyak yang belok-belok gitu ya. Nyusurin summit ridge. Kalau yang di Batu Daya ini dia 800 meter 700 meter ini tegak lurus. Itu teknik apa yang digunakan waktu ke sana? Nah, kita pakai taktik yang Himalayan taktik sama Alpine taktik juga. Terus kalau teknik manjatnya kita di mix, ada free climbing, ada air climbing. Ya itu. Penyebabnya harus di mix gitu gimana? Apa pengen aja di mix atau memang karakter tebingnya membuat sampai harus di mix seperti itu? Karena tingkat kesulitan yang kita panjat itu, kalau misalkan jalurnya gampang nih, kita tidak usah menambah ketinggian menggunakan alat, ya kita panjat bebas aja menggunakan tangan dan kaki. Nah, jadi kalau misalkan susah dipanjat, kita pakai teknik yang kedua, yang air climbing, pasang pengaman, terus kita nambah ketinggian pakai pengaman. Kalau taktik ya tadi kita mix juga Himalayan sama Alpine. Jadi dari dasar sampai ke pit. Jadi totalnya itu ada 15 pit. Ada 15 pos lah ya di Batu Daya itu. Dari dasar sampai ke pit 9 tuh pakai Himalayan. Nah, dari pit 9 sampai ke puncak itu pakai Alpine taktik. Terus alatnya juga banyak gitu. Kalau kita timnya banyak, kemarin tuh ada 6 orang. 6 orang. Jadi kita nginep di atas tuh semalam, jadi 2 hari 1 malam nyampe ke puncaknya. Itu berarti ini juga nginep di tebing juga? Nginep di tebing, di pit 9 itu. High camp nih berarti ya, jadi pos camp terakhir kita bisa terhubung ke base camp itu di pit 9 itu. Kalau ada apa-apa butuh turun lagi ke bawah, dari pit 9 turun ke bawah. Nah, dari pit 9 ke atas tuh nggak ada tali, jadi kita lepas aja. Pokoknya ibarat kata base camp terakhir adalah base camp tebing di pit 9 ya? Iya, di pit 9. Jadi udah harus nggak boleh ada barang ketinggalan tuh kalau nggak setengah mati itu. Oke, dan apa sih tips dan trik dari seorang Ranger Deden yang sudah bergelut di dunia petualangan? Berarti udah belasan tahun dong sekarang ya? Dari 2006 berarti ya? Iya. Berapa tahun? Wah, banyak deh. Udah panjang deh jam terbangnya. Apa sih tips dan trik dari seorang Ranger Deden untuk para pemula yang mau terjun ke dalam dunia pecinta alam maupun panjat tebing? Kalau petualangan sebenarnya nggak ada yang menjamin 100% aman sih ya. Jadi
balik lagi ke diri kita. Kita harus punya komitmen, bagaimana caranya kita bisa memanjat seaman mungkin. Yang pasti kita harus tahu peralatan gitu kan, terus harus tahu tim kita seperti apa. Soalnya bukan cuman kendala di peralatan aja, tapi di kendala internal tim juga bisa bertengkar loh kita loh. Kalau misalkan kita nggak kompak gitu. Iya. Jadi ya intinya kita harus bisa menguasai peralatan dan tim juga harus solid gitu. Kalau kita Berarti mau ada berpetualang. hard skill dan soft skill yang iya. harus dipenuhi ya. Iya. Baik secara ilmu, kemudian secara sosial dengan satu dengan yang lain juga harus diperhatikan. Oke, terakhir nih, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini di Outdoor Pro Takeover. Ranger Deden, coba sebutkan satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan alam bebas menurut Ranger Deden. Indonesia keren sih. Jadi nggak ada habisnya buat kita explore gitu. Oke. Pokoknya nggak ada alasan buat nggak mencintai panjat tebing di Indonesia. Tuh, mantap. Terima kasih Ranger Deden Oke. sudah ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan kita tentang dunia panjat tebing. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan kemana-mana karena Outdoor Pro Takeover akan kembali di episode-episode berikutnya dengan perbincangan-perbincangan yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.